Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan review materi UAS untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi kelas L. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Setiaza Paramesti dengan NPM akhir 235. Lalu kemudian ada Niken Widiawati dengan NPM akhir 171, Joshua Sibuya dengan NPM akhir 174, dan Nadia Zafira dengan NPM akhir 200. Materi yang pertama ini yang ada Audit Planning and Materiality Chapter 9. Yang pertama ada perencanaan audit atau audit planning. Jadi pengertian dari perencanaan audit itu merupakan tahap awal yang menjadi dasar seluruh proses audit. Di sini auditor itu harus merencanakan pekerjaannya secara efektif agar dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selain itu, perencanaan audit ini dapat meningkatkan kualitas audit dan juga dapat membantu auditor mengendalikan biaya dan waktu pelaksanaan audit. Dan dalam tahap ini, auditor itu mempertimbangkan berbagai risiko, seperti risiko memberikan opini yang salah, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi semakin tinggi risiko yang diidentifikasi, semakin luas prosedur audit yang perlu dilakukan. Kemudian ada penerimaan klien dan perencanaan awal audit. Nah, sebelum menerima penugasan audit, auditor itu harus memastikan bahwa klien itu memiliki integritas yang baik dan tidak menimbulkan risiko yang berlebihan. Nah, auditor itu juga harus memastikan bahwa dirinya itu tetap independen dalam melaksanakan audit. Jika klien sebelumnya itu diaudit oleh auditor lain, auditor baru itu perlu berkomunikasi dengan auditor pendahulu sebelumnya untuk memperoleh informasi penting mengenai kondisi dari klien. Nah, setelah klien diterima, auditor dan klien itu menyepakati engagement letter yang berisi tujuan audit, tanggung jawab masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan, dan biaya audit. Kemudian ada penyusunan strategi audit. Jadi setelah memahami kondisi klien, auditor itu menyusun strategi audit yang akan digunakan. Strategi ini tuh mencakup area yang akan diperiksa, jadwal pelaksanaan audit, dan pembagian tugas anggota tim audit. Nah, pada perusahaan yang memiliki transaksi kompleks atau membutuhkan keahlian yang khusus, auditor itu dapat melibatkan spesialis ahli seperti ahli teknologi informasi, aktuaris, penilai aset, atau ahli hukum. Nah, strategi yang tepat itu membantu auditor memfokuskan pemeriksaan pada area yang memiliki risiko yang tinggi. Kemudian ada pemahaman bisnis dan industri klien. Jadi, auditor itu harus memahami lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi. Nah, pemahaman ini tuh mencakup kondisi ekonomi klien, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan industri, dan perkembangan teknologi. Selain itu, auditor itu juga perlu mengetahui model bisnis perusahaan, sumber pendapatan utama, pelanggan, pemasok, serta struktur organisasi perusahaan. Nah, informasi tersebut itu dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengandung salah saji material. Ada transaksi pihak berelasi atau relate party transaction. Jadi pengertian dari pihak berelasi di sini, transaksi pihak berelasi itu adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Jadi pihak berelasi itu adalah pihak yang memiliki hubungan khusus seperti perusahaan induk, anak perusahaan, atau pemegang saham utama. Nah, karena tidak selalu dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar, transaksi ini tuh memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi normal. Transaksi ini tuh jadi auditor itu harus memastikan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi itu telah dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Kemudian ada manajemen, tata kelola, dan tujuan perusahaan. Jadi kualitas tata kelola perusahaan itu sangat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Auditor itu perlu memahami bagaimana manajemen itu menjalankan perusahaan, bagaimana dewan direksi dan komite audit itu melakukan pengawasan, serta bagaimana perusahaan itu menerapkan kode etik. Nah, auditor itu juga mempelajari tujuan dan strategi perusahaan untuk mengetahui apakah terdapat tekanan yang dapat mendorong manajemen itu untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada pengukuran kinerja perusahaan. Jadi perusahaan itu menggunakan berbagai indikator untuk mengukur kinerjanya, seperti laba,
penjualan, pangsa pasar, produktivitas karyawan, dan pertumbuhan pelanggan. Auditor itu perlu memahami indikator tersebut karena target yang terlalu agresif dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat berhasil mencapai target. Kemudian ada prosedur analitis atau preliminary analytical procedure. Jadi prosedur analitis awal itu dilakukan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan menemukan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Jadi auditor itu membandingkan data keuangan dengan periode sebelumnya maupun rata-rata industri. Misalnya penurunan pertukaran piutang itu dapat menunjukkan meningkatnya risiko piutang tidak tertagih. Sedangkan perputaran persediaan rendah itu dapat menunjukkan risiko persediaan usang. Kemudian ada materialitas dalam audit. Pengertian materialitas di sini adalah tingkat salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Jadi materialitas itu bersifat relatif karena bergantung pada ukuran perusahaan dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Selain mempertimbangkan jumlah salah saji, auditor itu juga memperhatikan faktor kualitatifnya, seperti adanya fraud, pelanggaran kontrak, atau perubahan tren laba yang signifikan. Kemudian ada penerapan materialitas dalam audit. Jadi materialitas itu diterapkan secara bertahap selama proses audit. Auditor itu terlebih dahulu menentukan batas materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian menetapkan performance materiality untuk akun-akun tertentu. Selama audit berlangsung, auditor itu mengumpulkan dan mengestimasi salah saji yang ditemukan. Pada akhir audit, total salah saji itu dibandingkan dengan batas materialitas untuk menentukan apakah laporan keuangan itu masih dianggap wajar atau tidak. Jadi kesimpulannya, audit planning dan materiality itu merupakan dua konsep utama yang menentukan keberhasilan dalam audit. Melalui perencanaan yang baik, auditor itu dapat memahami risiko yang dimiliki perusahaan dan menyusun prosedur audit yang tepat. Sementara itu, materialitas itu membantu auditor menentukan tingkat signifikan salah saji dan menjadi dasar dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan sebelum memberikan opini audit. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10, yaitu chapter 11 dan 12, mengenai internal control. Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Tujuan utama pengendalian internal itu meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Nah, kemudian tanggung jawab manajemen dan auditor. Jadi, tanggung jawab atas pengendalian internal berada pada manajemen. Manajemen itu bertugas merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal serta menilai efektivitas secara berkala. Sementara itu, auditor tidak bertanggung jawab membentuk pengendalian internal, melainkan memahami, mengevaluasi, dan juga menguji pengendalian yang telah dibuat oleh manajemen sebagai dasar dalam pelaksanaan. Di sini ada COSO Framework. Jadi dalam menilai pengendalian internal, auditor sering menggunakan COSO Framework yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu komponen pertama adalah Control Environment atau lingkungan pengendalian, yaitu budaya organisasi yang mencerminkan integritas, etika, dan komitmen manajemen terhadap pengendalian. Komponen kedua adalah risk assessment, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Komponen yang ketiga adalah control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko. Komponen yang keempat adalah information and communication, yang memastikan informasi penting dapat dikumpulkan dan dikomunikasikan secara tepat waktu. Nah, yang kelima adalah monitoring, yaitu kegiatan pemantauan untuk menilai apakah pengendalian internal tetap berjalan secara efektif. Setelah memahami sistem pengendalian internal, auditor melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian. Nah, penilaian ini itu bertujuan untuk menentukan kemungkinan bahwa kesalahan atau kecurangan yang material itu tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, jika auditor itu menilai pengendalian internal efektif, maka resiko pengendalian itu akan lebih rendah. Sebaliknya, apabila pengendalian internalnya itu lemah, auditor harus meningkatkan prosedur audit yang dilakukan.
Nah, kemudian untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, auditor itu harus melakukan pengujian pengendalian atau test of controls. Jadi pengujian ini tuh bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian yang dirancang oleh perusahaan tuh benar-benar sudah dijalankan dalam praktik. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan auditor itu antara lain adalah wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, dan pelaksanaan ulang prosedur. Nah, hasil dari evaluasi dan pengujian pengendalian internal akan menjadi dasar dalam pelaporan pengendalian internal. Manajemen wajib melaporkan efektivitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan, sedangkan auditor memberikan penilaian berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Nah, apabila ditemukan kelemahan yang signifikan atau material weakness, maka kondisi tersebut harus diungkapkan karena dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan perusahaan. Kemudian saya akan jelaskan materi pertemuan 11 yaitu chapter 7 mengenai audit evidence and audit documentation. Jadi di sini yang pertama ada pengertian kertas kerja pemeriksaan. Jadi kertas kerja pemeriksaan itu adalah dokumentasi yang dibuat auditor selama proses audit. Nah, isinya itu ada prosedur audit, bukti audit, hasil pengujian, dan juga kesimpulan auditor. Nah, analisis yang dibuat auditor itu yaitu melakukan analisis untuk menemukan area yang beresiko. Contohnya seperti analisis tren, analisis rasio keuangan, perbandingan antar periode, dan perbandingan dengan standar industri. Nah, tujuan kertas kerja pemeriksaan itu yaitu mendukung opini audit, membantu perencanaan dan supervisi audit, serta menjadi bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai kriteria kertas kerja yang baik itu harus lengkap, jelas, rapi, mudah ditelusuri, dan menunjukkan sumber bukti dan kesimpulan. Nah, kertas kerja yang baik itu memudahkan auditor maupun reviewer memahami proses audit. Nah, status kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja itu merupakan milik auditor atau kantor akuntan publik. Sifatnya itu rahasia dan disimpan sesuai standar profesi dan kebijakan KAP. Nah, kemudian di sini ada bukti audit. Jadi bukti audit itu merupakan seluruh informasi yang digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan dan opini audit atas laporan keuangan. Nah, bukti audit ini harus cukup dan tepat agar auditor dapat memberikan opini yang dapat dipercaya. Nah, tanpa adanya bukti audit yang memadai, auditor itu tidak dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan yang telah disajikan itu. Nah, dalam menentukan bukti audit yang akan dikumpulkan, auditor itu membuat 3 keputusan penting. Yang pertama adalah nature of audit evidence, yaitu prosedur audit yang akan digunakan. Kedua adalah timing, yaitu kapan prosedur audit itu dilakukan. Yang ketiga adalah extent, yaitu jumlah atau luas pengujian yang perlu dilakukan. Nah, ketiga keputusan ini itu akan mempengaruhi kualitas bukti audit yang diperoleh auditor. Nah, kemudian ada jenis bukti audit, yaitu terdapat beberapa jenis bukti audit yang dapat digunakan. Bukti tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik aset, konfirmasi kepada pihak ketiga, pemeriksaan dokumen, prosedur analitikal, wawancara, perhitungan ulang, pelaksanaan ulang prosedur, dan observasi langsung. Nah, masing-masing jenis bukti ini memiliki tingkat keandalan berbeda sehingga auditor biasanya mengombinasikan beberapa jenis bukti audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Satu prosedur yang sering digunakan itu adalah prosedur analitikal, yaitu prosedur ini itu dilakukan dengan membandingkan data keuangan, menganalisis tren, serta mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa antar akun. Nah, melalui prosedur analitikal, auditor ini dapat menemukan area yang beresiko dan membutuhkan pengujian lebih lanjut. Nah, kemudian kesimpulan dari chapter ini itu adalah bukti audit dan kertas kerja pemeriksaan merupakan dasar yang penting dalam audit. Bukti digunakan untuk mendukung opini auditor, sedangkan kertas kerja menjadi dokumentasi seluruh proses audit yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan di pertemuan 12 dan di pertemuan 13, yakni kertas kerja pemeriksaan. Pertama ada perikatan audit atau audit engagement. Dan pengertiannya, perikatan audit adalah kesepakatan antara auditor dan klien untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tujuannya sendiri yaitu menetapkan ruang lingkup audit, menjelaskan tanggung jawab auditor dan manajemen, serta menghindari kesalahpahaman di awal. Untuk bentuk surat perikatan audit, isi utamanya tuh tujuan audit, standar yang digunakan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, lingkup pekerjaan, bentuk laporan audit, dan fee audit. Selanjutnya, perencanaan audit atau audit planning. Pengertiannya, tahap awal audit untuk menentukan strategi dan pendekatan audit agar efisien dan efektif.
Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi risiko, menentukan area yang perlu perhatian khusus, serta mengalokasikan sumber daya. Langkah-langkahnya yang pertama memahami bisnis klien, yang kedua menilai risiko salah saji material, yang ketiga menentukan materialitas, yang keempat menyusun strategi audit, dan yang kelima menentukan tim audit. Untuk outputnya sendiri, audit strategi dan audit plan. Selanjutnya masuk pada program audit atau audit program. Pengertiannya rincian langkah-langkah audit yang harus dilakukan auditor untuk fungsinya sebagai panduan kerja auditor dan menjamin audit dilakukan sistematis dan lengkap. Untuk isi program audit yaitu meliputi prosedur audit, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan tujuan tiap prosedur. Contohnya sendiri misalnya untuk akun kas. Nah, itu observasi kas, rekonsiliasi bank, dan konfirmasi saldo bank. Ada bukti audit atau audit evidence. Pengertiannya, semua informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan audit. Tujuannya untuk mendukung opini auditor terhadap laporan keuangan. Contohnya, auditor meminta konfirmasi saldo piutang ke pelanggan. Nah, untuk karakteristik bukti audit, yang pertama ada cukup atau sufisiensi, yaitu mengenai jumlah bukti. Nah, yang kedua ada tepat atau appropriateness, yaitu meliputi kualitas atau relevan dan andal. Nah, untuk jenis bukti audit, yang pertama ada bukti fisik, meliputi stok barang, yang kedua bukti dokumen, meliputi faktur dan kontrak, yang ketiga konfirmasi, ini konfirmasi dari pihak ketiga, dan yang keempat ada observasi, yaitu melihat proses, yang kelima ada inquiry atau tanya jawab, lalu yang keenam ada recalculation atau dihitung ulang. Selanjutnya ada kertas kerja audit atau audit working papers. Nah, pengertiannya sendiri yaitu dokumentasi yang dibuat auditor selama proses audit. Untuk fungsinya sendiri yaitu bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar, dasar penarikan opini, serta memudahkan review dan supervisi. Nah, untuk jenis kertas kerja sendiri yang pertama ada permanen, yaitu file data yang digunakan terus-menerus seperti akta perusahaan, struktur organisasi. Nah, selanjutnya ada current file data untuk periode berjalan. Nah, ini tuh bukti audit, analisis, lalu jurnal. Lalu isi kertas kerja sendiri, yang pertama ada program audit, yang kedua ada bukti audit, yang ketiga ada analisis auditor, dan yang keempat ada kesimpulan. Dan di pertemuan ini juga kita melakukan praktik membuat kertas kerja audit yang tertera pada layar. Jadi yang kita buat yaitu pada kasus PT Tunas Unggul Sejahtera dan dilakukan oleh KAP Esmeralda dan rekan. Nah, dalam kasus ini kita berperan sebagai staf auditor junior yang membantu proses pengujian akun utang mulai dari pengumpulan bukti hingga menyusun kertas kerja audit. Nah, audit dilakukan terhadap laporan keuangan PT Tunas Unggul Sejahtera per 31 Desember 2024 yang merupakan perusahaan perdagangan Meubeler. Nah, tim audit terdiri dari partner, ketua tim, senior, dan junior auditor. Dalam tahap perikatan auditor telah menetapkan materialitas, yaitu materialitas laporan keuangan sebesar 300 juta, lalu ada materialitas tingkat akun sebesar 225 juta. Penetapan materialitas ini menjadi dasar dalam menentukan prosedur audit dan evaluasi kesalahan. Selanjutnya ada pemahaman sistem atau perencanaan audit. Nah, dalam tahap perencanaan audit, auditor itu memahami sistem pembelian perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa pembelian diakui pada saat barang diterima di gudang, yang dibuktikan dengan laporan penerimaan barang atau LPB. Nah, LPB kemudian didistribusikan ke bagian keuangan untuk pembayaran dan ke bagian akuntansi untuk pencatatan utang. Pemahaman ini penting untuk menilai risiko salah saji, khususnya terkait cut-off dan kelengkapan pencatatan utang. Nah, untuk prosedur audit atau konfirmasi utang, jadi salah satu prosedur audit yang dilakukan adalah konfirmasi utang kepada supplier. Karena saldo utang masing-masing supplier itu melebihi materialitas, auditor mengirimkan konfirmasi ke seluruh supplier. Nah, hasilnya beberapa supplier itu memberikan konfirmasi yang sesuai, beberapa tidak merespon, dan beberapa mengalami selisih antara catatan klien dengan konfirmasi pihak ketiga. Nah, analisis selisih. Untuk selisih yang terjadi, auditor itu meminta manajemen membuat berita acara rekonsiliasi.
Hasil analisis menunjukkan beberapa penyebab antara lain. Yang pertama, transaksi belum dicatat karena pergantian staf. Yang kedua, double pencatatan transaksi. Yang ketiga, kesalahan komunikasi antar staf. Dan yang keempat, perbedaan cut-off, yaitu barang dikirim sebelum tahun baru tapi diterima setelah tahun baru. Nah, temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal, khususnya pada pencatatan transaksi. Lalu kita melakukan prosedur lanjutan, yaitu vouching untuk supplier yang tidak merespon konfirmasi. Nah, auditor melakukan vouching, yaitu memeriksa dokumen pendukung seperti faktur. Dari hasil vouching yang ditemukan, adanya kesalahan pencatatan pada salah satu transaksi sebesar 430 juta. Nah, selain itu, transaksi lainnya telah sesuai dengan dokumen pendukung. Nah, selanjutnya ada prosedur lanjutan atau subsequent payment. Auditor juga melakukan pemeriksaan subsequent payment, yaitu melihat pembayaran setelah tanggal neraca. Tujuannya untuk memastikan bahwa saldo utang per 31 Desember benar-benar ada dan dibayar sesuai dengan nominalnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pembayaran sesuai dengan saldo utang sehingga mendukung keandalan pencatatan utang. Selanjutnya ada kertas kerja audit. Jadi seluruh prosedur yang ditemukan audit seluruh prosedur dan temuan audit didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Nah, kertas kerja yang kita susun itu meliputi lead schedule, yaitu ringkasan saldo utang, lalu supporting schedule, yaitu rincian per supplier. Nah, dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar dan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesalahan pencatatan utang. Sebagian besar kesalahan disebabkan oleh human error dan sistem internal, namun bukti audit yang diperoleh cukup untuk mendukung saldo utang setelah dilakukan penyesuaian, sehingga akun utang yang dapat dinyatakan wajar dengan pertimbangan penyesuaian yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Joshua Sibuya dengan NPM belakang 174. Di sini saya akan bahas pertemuan 14 yaitu laporan audit dan pertemuan 15 yaitu digitalisasi dalam proses audit. Baik, selanjutnya ada materi laporan audit. Nah, sebelum memahami seperti apa bentuk laporan audit, kita perlu tahu dahulu perjalanan panjang yang dilalui auditor sebelum laporan tersebut diterbitkan. Prosesnya tidak singkat dan setiap tahap saling bergantung satu sama lain. Titik awalnya ada perikatan audit atau audit adjustment, yaitu perjalanan formal yang ditandatangani oleh auditor dan klien. Disinilah lingkup tujuan dan syarat penugasan disepakati. Tanpa perikatan yang jelas, seluruh proses tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Biasanya dituangkan dalam engagement letter yang mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah perikatan disepakati, auditor masuk ke tahap perencanaan audit. Di sinilah auditor melakukan pemahaman mendalam terhadap bisnis klien, mulai dari industri, lingkungan pengendalian internal, hingga risiko-risiko yang mungkin mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Perencanaan yang matang adalah kunci efektivitas seluruh proses audit. Kalau perencanaan lemah, efisiensi dan kualitas audit pun terdampak. Dari perencanaan tersebut kemudian disusun menjadi audit program, semacam daftar tugas terperinci yang berisi prosedur apa saja yang dijalankan setiap area pemeriksaan. Misalnya area kas untuk piutang usaha, persediaan, hingga kewajiban jangka panjang. Auditan program ini menjadi panduan kerja tim auditor di lapangan. Saat pelaksanaan audit berjalan, auditor mengumpulkan bukti audit dari berbagai sumber metode. Bisa merupakan pemeriksaan fisik aset, inspeksi dokumen transaksi, konfirmasi langsung kepada pihak ketiga seperti bank dan debitur, atau prosedur analitis seperti perbandingan rasio dan keuangan antar periode. Semua bukti dikumpulkan itu dicatat dan disimpan dalam kertas audit atau working papers. Kertas kerja inilah menjadi fondasi dokumentasi resmi atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan auditor. Tanpa kertas kerja yang baik, auditor tidak punya dasar kuat untuk menyusun opininya. Selanjutnya ada komponen laporan audit. Nah, sekarang kita masuk kepada inti materi 14 yaitu laporan audit itu sendiri, seperti struktur dokumen ini dan apa saja jenis opini yang dikeluarkan auditor. Laporan audit bukan dokumen sembarangan. Strukturnya diatur secara baku oleh standar audit baik ISA secara internasional maupun SPAP di Indonesia. Laporan dimulai dari judul dan identitas, mencantum secara eksplisit bahwa laporan ini adalah laporan auditor independen, lengkap dengan nama klien dan periode yang diaudit. Kata independen di sini bukanlah sekedar formalitas. Inilah pernyataan bahwa auditor tidak memiliki konflik kepentingan dengan klien. Berikutnya adalah paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa auditor telah melakukan audit atas laporan keuangan yang dimaksud. Lalu ada pembagian tanggung jawab yang sangat penting dipahami. Tanggung jawab manajemen. Bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Auditor bukan membuat laporan keuangan. Auditor hanya menilainya. Dan tanggung jawab auditor
adalah menyatakan opini berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Sebelum disampaikan, ada basis opini, bagian yang merangkum prosedur audit apa saja yang dijalankan dan bukti seperti apa yang diperoleh, sehingga pembaca laporan bisa memahami landasan kesimpulan auditor. Dan akhirnya, paragraf opini. Pernyataan resmi auditor disertai tantangan, nomor izin akuntan, pelayanan publik, tanggal, dan kota penerbitan. Selanjutnya ada digitalisasi dalam proses audit. Nah, mengapa audit di era digital semakin kompleks? Nah, pertanyaan menjadi titik berangkat materi ini. Mengapa audit di era ini menjadi jauh lebih menantang dibanding audit konvensional? Jawabannya terdapat pada karakteristik sistem informasi modern sendiri. Menurut Brockhaus et al. 2023, dalam bukunya Advanced Digital Auditing, menjelaskan bahwa sistem-sistem modern tidak lagi berdiri sendiri secara terisolasi. Mereka saling terhubung, berinteraksi dan dalam sebuah ekosistem yang kompleks. Machine learning, blockchain, cloud computing, dan AI yang bekerja sama secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Dulu auditor bisa memeriksa satu sistem secara terisolasi dan menarik kesimpulan. Sekarang risiko tidak lagi hanya berasal dari satu komponen saja, tetapi bisa muncul dari interaksi antar komponen, yang masing-masing mungkin berfungsi dengan baik, tapi ketika dikombinasikan bisa menimbulkan kerentanan yang baru. Ini yang disebut dengan emergent risk dalam ekosistem digital. Di sisi regulasi, tuntutan terhadap auditor juga terus meningkat. Regulasi seperti EU Cyber Security Act, Sarbanes-Oxley Act, dan GDPR tidak hanya mengatur perusahaan yang diaudit, tapi secara tidak langsung menuntut auditor memiliki kompetensi digital yang memadai agar tidak menilai kepatuhan klien terhadap regulasi-regulasi tersebut. Muncul pula konsep continuous auditing, di mana audit tidak lagi hanya dilakukan secara periodik sekali atau 2 kali setahun, tetapi menggunakan teknologi yang memantau pengecualian dan ketidaknormalan secara real-time sepanjang tahun. Ini mengubah peran auditor dari pemeriksa periodik menjadi pengawas berkelanjutan. Untuk mengukur seberapa kompleks sistem digital, Brockhaus menyarankan auditor mempertimbangkan 4 indikator, yaitu jumlah entitas data yang terlibat, hubungan antar entitas tersebut, kecepatan perubahan entitas, dan dampaknya pada peran pemangku kepentingan. Selanjutnya ada teknologi kunci AI, Big Data, dan Blockchain. Nah, di sini kita membahas 3 teknologi yang paling banyak mengubah praktik audit secara langsung, yaitu Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan Blockchain. Dari Artificial Intelligence, nah, AI memungkinkan auditor mendeteksi pola anomali jutaan rekod transaksi secara otomatis, sesuatu yang mustahil secara manual dalam skala besar. AI juga mengotomatisasi prosedur analitis yang dalam membantu proses risk assessment berbasis data storage. Namun ada tantangan yang unik yang muncul di sini, yang disebut Brockhaus et al. Sebagai algorithm assurance. Auditor tidak cukup hanya mengubah output AI. Mereka memahami cara kerja algoritma itu sendiri untuk bisa menilai apakah output fair, andal, dan bebas dari bias, yang mana ini menuntut kompetensi yang baru melampaui kalian akuntansi tradisional. Selanjutnya ada Big Data Analytics, yang mana teknologi ini mengubah paradigma sampling yang selama ini menjadi andalan audit. Kalau sebelumnya auditor hanya memeriksa sampel, misalnya 5% atau 10% dari total transaksi dengan Big Data, auditor kini dapat memeriksa 100% populasi transaksi. Tidak ada lagi resiko sampling error. Alat-alat seperti data mining, analisis regresi, dan visualisasi data interaktif meningkatkan akurasi deteksi fraud yang salah saji secara signifikan. Terakhir ada blockchain, yaitu teknologi industri distributed ledger yang menciptakan catatan transaksi yang bersifat immutable, tidak bisa diubah secara sepihak, dan transparan karena tersebar di banyak mode. Dari perspektif audit ini menarik. Sifat desentralisasi blockchain berarti kontrol risknya secara inherent mendekati nol, karena tidak ada satupun pihak yang bisa memanipulasi data tanpa terdeteksi. Namun tetap perlu menilai hal-hal baru seperti validasi smart contract, mekanisme konsensus yang digunakan, dan kekuatan kriptografi yang mendasari sistemnya. Selanjutnya ada CAATS, Cloud RPA, yang mana dampak dan hambatan. Melengkapi dari teknologi sebelumnya, ada 3 instrumen yang lebih langsung digunakan dalam praktik audit sehari-hari. Di era digital, CAATS,
cloud computing auditing, robotic process automation. Nah, CATS atau Computer Assistant Audit Technologies sudah dikenal cukup lama, tapi terus berkembang. Tools seperti ACL dan IDEA memungkinkan auditor mengotomatisasi pengujian kontrol dan menganalisis data transaksional dalam jumlah yang besar. Yang baru adalah proses mining, teknik yang menganalisis event log dari sistem informasi untuk merekonstruksi bagaimana proses audit benar-benar berjalan, lalu membandingkannya dengan prosedur standar yang seharusnya. Kalau ada penyimpangan, proses mining bisa mendeteksi secara otomatis. Kemudian ada cloud computing auditing, menghadirkan tantangan lebih kompleks ketika data klien disimpan di cloud. Muncul pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapakah yang sesungguhnya memiliki dan bertanggung jawab atas data tersebut. Bagaimana auditor bisa mengakses log dari cloud provider? Bagaimana memastikan compliance terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi yang berbeda? Di sinilah konsep share responsibility model atau perusahaan dalam cloud provider menjadi sangat krusial untuk memahami auditor. Kemudian ada RPA atau Robotic Process Automation yang membantu auditor mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu, seperti rekonsiliasi data, permintaan konfirmasi masalah, atau membandingkan saldo antar sistem. Dengan RPA menangani pekerjaan rutin ini, auditor bisa mengalihkan energi dan perhatian ke pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan judgement profesional yang lebih dalam. Dampak keseluruhannya terhadap kualitas audit sangat positif, yang mana cakupan pemeriksaan lebih luas, kecepatan kerja lebih tinggi, dan deteksi anomali jauh lebih akurat. Namun ada hambatan nyata yang tidak bisa diabaikan, yaitu kesenjangan kompetensi auditor terhadap teknologi baru, biaya investasi awal yang tidak kecil, dan standar audit digital yang masih terus berkembang dan belum sepenuhnya mapan. Risiko baru muncul, yaitu ketergantungan berlebihan pada vendor teknologi, risiko keamanan data klien yang tersimpan di cloud, hingga tantangan explainability algoritma AI untuk keperluan dokumentasi audit trail. Solusinya mencakup pelatihan berkelanjutan, kolaborasi erat antara auditor dan spesialis IT, serta adopsi framework, COVID, dan regulasi terkini secara konsisten.